Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam mata kuliah entrepreneur, di mana kami di sini akan mempresentasikan mengenai pikiran dari ide ke realitas dalam wirausaha. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri Siti Nur Azizah. kemudian saya Fahri Aldani. Dan saya Nova Syam Alifah. Langsung saja pada pembahasan pertama akan disampaikan oleh Fahri, kepadanya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu kreativitas, inovasi, serta entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui bahwasannya dari judul kita yaitu Inside the Entrepreneur Minds. Apa-apa yang ada di dalam pikiran seorang entrepreneur yang mana berasal dari ide-ide atau gagasan yang harus direalisasikan atau dilaksanakan. Entrepreneur sendiri itu memiliki salah satu prinsip ya, yaitu menciptakan maaf, seorang pengusaha atau seorang wirausahaan tantangan yang dihadapi oleh setiap hari. Pengusaha mencapai kesuksesan dengan menciptakan nilai di pasar saat mereka menggabungkan sumber daya dengan cara baru dan berbeda untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing. Nah, yang kita garis di bawahi sekarang itu adalah yaitu menciptakan nilai pasar. Nah, seorang pengusaha yang berhasil itu ketika dalam pasar mereka mampu menciptakan nilai pasar. Nah, nilai pasar itu apa? Mereka dapat menciptakan produk, layanan yang baik, dan banyak hal yang mana seorang pengusaha ketika menciptakan nilai atau nilai tersebut berasal dari ide yang direalisasikan. Next. Kemudian kita beranjak kepada apa itu kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk melihat masalah dan peluang. Nah, kita di sini tahu bahwa kreativitas itu adalah berpikir untuk mencari ide tersebut. Nah, ketika seorang pengusaha mendapatkan ide atau gagasan tersebut, maka ide tersebut haruslah direalisasikan dalam bentuk inovasi. Nah, inovasi itu sendiri apa? Yaitu kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif. Nah, menerapkan solusi kreatif yaitu ide yang atau gagasan tadi yang sudah didapat untuk masalah dan peluang tersebut untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi orang lain. Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya bahwasannya ketika seorang pengusaha sudah merealisasikan itu untuk inovasi, maka seorang sukses dalam mengatasi semua masalah dan melihat peluang yang ada. Nah, perbedaan antara kreativitas dan inovasi ya ikir atau menemukan ide tersebut atau menemukan hal-hal baru atas ide tersebut. Nah, sedangkan inovasi yaitu berbuat atau aplikasi atau realisasi dari kreativitas tadi. Sehingga kreativitas dan inovasi sama-sama menciptakan hal baru. Yang membedakan adalah bahwasanya kreativitas itu berpikir akan hal baru dan inovasi yaitu berbuat akan hal baru.
Oke, kemudian berbagai jenis-jenis inovasi. Nah, ketika seorang pengusaha telah mengeluarkan idenya, telah berkreativitas, maka dia akan mengeksekusinya atau dia akan melakukan inovasi ini memiliki beberapa ciri atau memiliki beberapa jenis. Yang pertama, inovasi reaktif. Jadi inovasi reaktif ini adalah inovasi sebagai tanggapan atau umpan pelanggan atau kondisi pasar yang berubah. Nah, ketika ada seorang pengusaha melihat siklus pasar, maka seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang sukses dan seorang yang memiliki kreativitas, maka dia akan bisa mengambil atau dia tahu cara untuk berinovasi atas perubahan kondisi pasar yang ada atau perubahan kondisi pasar yang berubah sehingga dia tetap bisa melakukan inovasi-inovasi walaupun gejolak dalam pasar itu tidak stabil. Yang kemudian yang kedua adalah inovasi proaktif. Nah, inovasi proaktif ini adalah inovasi yang mencari atau melihat peluang untuk dimanfaatkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk inovasi yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan karena ketika ada terjadinya gejolak di pasar seperti tadi inovasi reaktif, seorang wirausaha harus juga proaktif. Jadi dia dapat melihat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga produk atau layanan jasa yang dia uh, kerjakan atau yang dia punya sebagai seorang pengusaha dapat setidaknya sustain atau bertahan di pasar dan paling tidak bisa berkembang dalam pasar. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi evolusioner ya, yaitu inovasi yang mana berasal dari mengembangkan gagasan yang menopang pasar untuk merinci produk, proses dari layanan yang ada yang dihasilkan dan menyatukan hal-hal lama dengan cara baru atau mengambil sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih sederhana. Nah, kalau inovasi evolusioner ini lebih kepada ketika sudah ada sistem-sistem yang sudah ada atau istilah katanya sudah ada sistem pasar atau ketika ketika di dalam pasar seorang pengusaha tersebut sudah melihat sistem pasar yang berjalan untuk sekian lama. Nah, ketika seorang pengusaha ini memiliki inovasi evolusioner, maka dia akan berpikir bagaimana caranya sistem yang berjalan ini bagaimana menjadi lebih baik. Nah, contohnya saja kalau kita ambil contoh mungkin saja bisa seperti inovasi ojek ya yang berevolusi menjadi apa namanya? Jadi dari ojek pangkalan yang menjadi ojek online gitu ya. Jadi istilah katanya ada evolusi yang sama-sama berkecimpung dalam usaha memberikan layanan jasa transportasi tapi berevolusi dengan cara hal yang sudah lama ditambahkan dengan hal yang baru, yaitu kemampuan kita dalam menggunakan gadget dan perkembangan teknologi sehingga menciptakan sesuatu yang lebih baik sehingga orang-orang dapat memesan atau tidak lagi namanya susah untuk mencari kendaraan atau transportasi umum. Yang terakhir adalah inovasi revolusioner, yaitu inovasi yang menciptakan perubahan pasar dan terobosan yang mengganggu, yang merupakan hasil dari menghasilkan sesuatu yang dari awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, ini istilah katanya ketika dalam pasar tersebut berjalan seperti biasa, maka tiba-tiba ada seorang pengusaha atau wirausahaan yang tiba-tiba muncul dengan gagasan atau ide yang telah direalisasikan yang dapat mengganggu pasar. Mengganggu di sini istilah katanya di luar dari kebiasaan pasar. Nah, ini termasuk inovasi revolusioner adalah
inovasi yang tinggi ya. Soalnya dia berani untuk mendobrak sistem pasar yang sudah ada sehingga menciptakan sistem yang baru. Nah, inovasi revolusioner ini paling tidaknya seorang pengusaha akan berpikir bagaimana pasar tersebut akan bekerja lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah entrepreneurship ya. Kita sudah membahas tentang kreativitas dan inovasi. Nah, apa hubungan kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship atau kewirausahaan? Nah, kewirausahaan adalah hasil dari proses yang disiplin dan sistematis dalam menerapkan kreativitas dan inovasi pada kebutuhan dan peluang di pasar. Pengusaha adalah orang yang menghubungkan ide-ide kreatif mereka dengan tindakan dan struktur bisnis yang memiliki tujuan ya, atau yang bertujuan atau memiliki tujuan. Jadi kewirausahaan yang sukses adalah proses konstan yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan aplikasi di pasar. Nah, yang kita garis bawahi adalah bahwasannya seseorang pengusaha yang memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu dia akan selalu konstan, ya konstan untuk mengandalkan kreativitas dan inovasinya. Soalnya kenapa? Ketika seseorang pengusaha yang tidak konstan dalam berkreativitas dan inovasi, maka dia akan maka dia akan tenggelam dalam alur sistem pasar. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwasannya seorang pengusaha yang tidak kreatif dan tidak berinovasi itu akan tenggelam atau tidak bertahan di alur sistem pasar? Kita akan beranjak ke materi kita selanjutnya, yaitu kreativitas essential to survival. Sebuah kreativitas penting untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan kehidupan maksud di sini kelangsungan kehidupan usaha yang telah dibangun oleh seorang pengusaha tadi. Nah, makanya kenapa tadi ketika kreativitas itu tidak selalu konstan atau tidak selalu berkembang, maka seorang pengusaha itu akan susah untuk bertahan dalam sistem pasar tadi. Soalnya kenapa? Soalnya pesaingnya akan terus melakukan kreativitas dan inovasi juga. Jadi persaingan produk suatu produk atau layanan jasa yang dihasilkan oleh seorang pengusaha, maka itu harus selalu beriringan dengan kreativitas dan inovasi karena pesaing mereka juga akan melakukan yang sama dan tidak akan mau tetap pada dan tidak mungkin akan mau tetap pada tempatnya. Mereka akan terus berjalan dan berkreativitas dan inovasi sehingga memaksa untuk pengusaha lain yang menjadi pesaing untuk harus berkreativitas dan inovasi juga. Kemudian pengusaha harus selalu waspada tentang asumsi dan perspektif tradisional tentang bagaimana hal-hal seharusnya terjadi karena mereka adalah pembunuh kreativitas tertentu. Atau kita bisa mengatakan bahwasanya berpikirlah seperti anak-anak yang ingin tahu kemungkinan baru. Nah, kebanyakan dari pengusaha-pengusaha itu yang tidak tahu, bukan tidak tahu ya, yang istilah katanya kurang berkreativitas dan berinovasi, mereka terlalu mengikuti alur pasar. Kita boleh mengikuti alur pasar, tapi kita harus berpikiran lateral, berpikiran menyamping, bukan berpikiran menyimpang. Pikiran menyamping ini istilah katanya adalah bagaimana dia mengambil jalan-jalan lain ketika berkreativitas dan inovasi. Sehingga tidak hanya stuck pada bahwasannya kalau berkreativitas dan inovasi harus mengikuti sistem-sistem tradisional atau konvensional yang telah ada. Jadi mereka bukan berkreativitas atau berinovasi, tetapi mereka stagnan pada sistem yang dibuat dan mereka tidak akan bisa berkembang. Kemudian menangguhkan atau menghiraukan pemikiran atau kebijakan konvensional dan melampaui strategi permainan tradisional dan ortodoks ya. Dan bersedia mengambil resiko, mencoba taktik yang tidak biasa untuk menang. Meskipun tidak setiap peluang bisnis kreatif yang diambil wirausahaan akan berhasil. Nah, di sini kita lihat bahwasannya walaupun peluang itu tidak berhasil, seorang pengusaha yang kreatif dan inovatif akan berani mengambil resiko ya ketika dia untuk mengeluarkan kreativitas dan inovasinya. Dia berani untuk mendobrak atau istilah katanya dia berani untuk tidak
terlalu mengikuti arus tradisional atau konvensional yang telah ada. Seperti tadi istilah tadi kita berpikirlah seperti anak-anak yang mereka itu mungkin kita akan tidak mereka akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mana istilah katanya tidak terpikirkan oleh kita, out of the box kalau kita bilang ya. Jadi mereka sebenarnya pikiran mereka itu kenapa seperti itu, karena mereka tidak dipatok dalam berpikir, tidak seperti kita yang sudah ditanamkan berpikir yang mana membuat kita terlalu lurus. Lurus boleh, tapi istilah katanya tidak terlalu terikat. Kita berani menobrak hal-hal yang baru. Nah, kemudian Joyce Wyckoff berkata bahwasannya setiap orang dapat diajari teknik dan perilaku yang membantu mereka menghasilkan lebih banyak ide atau kreativitas. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya kreativitas itu dapat diajarkan dan dipelajari kalau secara langsung ya. Kita bisa mengajarkan seseorang untuk berkreativitas dan kita bisa mempelajarinya. Akan tetapi ada problem yang terjadi ketika problematika yang terjadi di sekitar kita tentang kenapa kreativitas dan inovasi itu susah untuk diajarkan. Yang pertama, di sebagian besar organisasi karyawan tidak pernah diharapkan untuk menjadi kreatif. Nah, jadi istilah katanya mereka hanya tertuju pada visi misi perusahaan dan tidak diberikan ruang bebas untuk berkreatif dan inovasi. Jadi mereka hanya berpikir bahwasannya semua yang dilakukan atau ide gagasan itu harus menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu dibatasi oleh pola pikir tradisional mereka. Kebanyakan orang tidak pernah memanfaatkan kreativitas. Nah, dan yang terakhir yaitu harus demi perusahaan mereka tertanamkan dalam mindset pengusaha dan karyawan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena berpikirnya terlalu monoton, istilah katanya tidak kalau kita bilang mereka lebih takut membuat rugi perusahaan, sehingga karyawan hanya akan mencari ide atau gagasan yang mana benar-benar menguntungkan bagi perusahaan, sehingga mereka tidak mau mendobrak hal-hal yang baru. Mereka tidak mau balik ke inovasi yang tadi, termasuk yaitu inovasi revolusioner. Yaitu inovasi yang dimana mereka berani untuk mendobrak pasar yang mana inovasi tadi dapat mengganggu pasar. Nah, itu termasuk inovasi yang tinggi. Tetapi selain itu juga kreativitas atau gagasan yang timbul dengan dari seorang karyawan atau pengusaha dan mereka berani untuk mengambil tindakan walaupun kita tahu bahwasannya setiap peluang itu tidak selalu berhasil. Di situ akan mengajarkan kita bahwasannya kreativitas itu jangan sampai dibatasi karena hanya untuk keuntungan semata. Kemudian materi selanjutnya yaitu creative thinking, yaitu memahami bagaimana dua belah otak manusia berperan dan apa yang mereka mainkan dalam proses kreativitas ya, dalam menciptakan ide-ide atau gagasan. Yaitu kita lihat dulu struktur otak manusia. Yang pertama yaitu dari otak kiri. Otak kiri itu dipandu oleh pemikiran linear ya. Pemikiran linear vertikal dari satu kesimpulan logis ke kesimpulan berikutnya. Yang kemudian yang menjadi lawan atau istilah katanya kebalikannya yaitu otak kanan. Otak kanan bergantung pada pemikiran kaleidoskopik lateral. Nah, pemikiran lateral yaitu mempertimbangkan masalah dari semua sisi dan melompat ke dalamnya pada titik yang berbeda. Nah, perbedaannya ini yaitu otak kiri itu kita istilah katanya ketika diberi permasalahan, maka otak akan berpikir linear dan vertikal. Istilah katanya akan bagaimana caranya mencari suatu kesimpulan yang lurus. Nah, sedangkan otak kanan ketika dapat masalah atau peluang, dia akan berpikir bagaimana caranya menyelesaikannya itu mungkin tidak langsung menyelesaikan pada intinya. Mungkin akan melompat kepada pemikiran satu dan pemikiran lainnya. Maka ada namanya pemikiran lateral, pemikiran menyamping, bukan pemikiran menyimpang. Pemikiran menyamping ini istilah katanya
dia istilah katanya kalau kita dalam game itu side quest. Istilah katanya kita menyelesaikan suatu main quest dengan cara menyelesaikan side quest. Kita menyelesaikan suatu permasalahan inti dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang samping dulu sehingga dapat menyelesaikan masalah yang utama. Nah, kemudian otak kiri ini menangani bahasa, logika, simbol, dan memproses informasi selangkah demi selangkah, step by step ya. Nah, lebih kepada bentuk bahasa, logika, dan simbol. Nah, kalau otak kanan menangani fungsi emosional, intuitif, dan spasial tubuh, dan memproses informasi secara intuitif ya. Yaitu semuanya sekaligus, dan otak kanan ini sangat bergantung pada gambar ya, visual berarti. Nah, ini yang membedakan antara otak kiri dan otak kanan. Kemudian selanjutnya membedakan otak kiri dan otak kanan adalah pemikiran vertikal dari otak kiri terfokus secara sempit dan sistematis, berjalan dengan cara yang sangat logis dari satu titik ke titik berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya pemikiran kita kalau menggunakan otak kiri lebih kepada bagaimana menyelesaikan satu titik sampai menyelesaikan permasalahan utamanya. Nah, sedangkan pemikiran otak kanan itu lebih lateral, lebih bebas dalam berpikir. Di sisi lain agak tidak konvensional, yaitu berpikiran tidak biasa dan tidak sistematis dan tidak terstruktur, sangat mirip dengan gambar kaleidoskop berputar-putar untuk membentuk pola satu demi satu ya. Istilah katanya gambar kaleidoskop ini acak yang mana pada akhirnya akan membentuk suatu gambar yang utuh. Kemudian pemikiran lateral kanan inilah yang menjadi pusat atau jantung kreativitas. Nah, yang menghasilkan kreativitas atau ide gagasan-gagasan tadi itu yaitu otak kanan. Karena kenapa? Ketika seseorang itu mencari ide atau gagasan, maka ide gagasan ini harus istilah katanya sesuatu yang di luar dari pemikiran biasa atau pemikiran otak kiri. Makanya yang menjadi pusat atau jantung dari proses adanya suatu kreativitas itu adalah berasal dari pemikiran otak kanan. Nah, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan materi berikutnya kepada saudari kita Siti Nur Aziza. Kepadanya kita silakan. Baik, untuk pembahasan yang kedua masih mengenai berpikir kreatif. Yang pada poin pertama, yakni otak manusia menunjukkan bahwa setiap bagian otak memproses informasi secara berbeda, antara satu sisi cenderung dominan daripada sisi yang lain. Jadi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya akan berbeda. Kemudian yang kedua, otak manusia akan berkembang secara asimetris dan setiap bagian cenderung berspesialisasi pada fungsi-fungsi tertentu. Kemudian yang ketiga, meskipun setiap belahan otak cenderung mendominasi dalam fungsi tertentu, kedua belahan biasanya bekerja sama dengan masing-masing bagian menyumbangkan kemampuan khususnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang paling sesuai dengan cara pemrosesan informasi tersebut. Kemudian yang keempat, seseorang dapat belajar untuk mengontrol bagian otak mana yang dominan dalam situasi tertentu. Jadi sistem kerja otak pada situasi tertentu akan berbeda-beda. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, pada otak kiri akan menilai potensi pasar dari ide-ide yang mereka hasilkan, di mana otak kiri ini akan mengandalkan penalaran konvergen, kemampuan untuk mengevaluasi banyak ide dan memilih solusi terbaik untuk masalah tertentu. Sedangkan pada otak kanan, yakni akan menghasilkan produk, layanan, atau ide bisnis yang inovatif. Pemikiran otak kanan mengacu pada kekuatan penalaran, divergen, yaitu kemampuan untuk menciptakan ide orisinal dan beragam. Untuk mewujudkan kewirausahaan yang sukses, maka akan membutuhkan suatu pemikiran otak kiri dan otak kanan, yakni adanya kesinkronan antara otak kiri dan otak kanan, di mana pengusaha sukses telah belajar untuk mengoordinasi fungsi pelengkap dari setiap belahan otak dengan menggunakan kekuatan kreatif penuh otak mereka untuk menghasilkan inovasi yang pragmatis. Begitupun sebaliknya, pengusaha yang jarang dapat dituduh dengan senang hati tentang ide bisnis mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai
mengidentifikasi mengenai mental loop yang membatasi kreativitas individu. Yang pertama, mencari satu jawaban yang benar, di mana sebagian besar sistem pendidikan adalah asumsi bahwa ada satu jawaban yang benar. Kebanyakan sistem pendidikan tidak berbuat banyak untuk mendorong kreativitas sebaliknya. Kemudian yang kedua, berfokus pada menjadi logis, di mana logika adalah bagian yang berharga dari proses kreatif, khususnya saat mengevaluasi dan menerapkannya. Sedangkan untuk yang ketiga, mengikuti aturan secara membabi buta. Ini kami belajar. Terkadang kreativitas bergantung pada kemampuan kita untuk melanggar aturan yang ada, sehingga kita dapat melihat cara baru dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian untuk selanjutnya yakni selalu bersikap praktis. Membayangkan jawaban yang tidak praktis untuk pertanyaan bagaimana atau jika bisa menjadi batu loncatan yang kuat untuk ide-ide kreatif, di mana dengan menunda kepraktisan untuk sementara membebaskan pikiran untuk mempertimbangkan solusi kreatif yang mungkin tidak akan pernah muncul. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yakni melihat permainan sebagai hal yang remeh. Sikap main-main adalah dasar untuk menciptakan pemikiran yang kreatif, di mana bermain memberi kita kesempatan untuk menemukan kembali realitas dan untuk merumuskan kembali cara-cara yang sudah mapan dalam melakukan suatu hal. Kemudian untuk selanjutnya yakni merasa atau menjadi terlalu spesial. Pembunuh kreativitas yang umum adalah pemikiran yang rabun, yang terfokus kepada hal-hal yang sempit dan dibatasi oleh status quo. Karena para ahli begitu tenggelam dalam apa yang mereka ketahui, mereka sering menjadi korban pemikiran rabun. Itu sebabnya perusahaan kreatif memasukkan non-ahli dalam pemecahan masalah kreatif atau sesi pembuatan ide. Kemudian selanjutnya yakni menghindari ambiguitas, di mana ambiguitas ini bisa menjadi rangsangan kreatif yang kuat dan mendorong kita untuk memikirkan sesuatu hal yang berbeda. Terlalu mendetail dalam situasi imajinatif cenderung melumpuhkan kreativitas. Meskipun ambiguitas bukanlah elemen yang diinginkan saat wirausahawan mengevaluasi dan menetapkan ide, ini adalah alat yang berharga saat mereka mencari ide dan solusi kreatif. Pengusaha terkenal ini karena mengajukan pertanyaan, kemudian melampaui jawaban pertama untuk mengeksplorasi kemungkinan jawaban lain, sehingga mengakibatkan mereka kerap menemukan peluang bisnis dalam menciptakan situasi yang ambigu. Kemudian selanjutnya yakni takut terlihat bodoh. Pemikiran kreatif bukanlah tempat untuk menyesuaikan diri. Ide-ide baru jarang sekali lahir di lingkungan yang selaras. Orang-orang cenderung menyesuaikan diri karena mereka tidak ingin terlihat bodoh. Tugas orang bodoh adalah menghancurkan kebiasaan dan aturan yang membuat kita tetap berpikir dengan cara lama yang sama. Dalam hal ini, wirausahawan adalah orang bodoh yang terbaik. Kemudian, takut akan kesalahan dan kegagalan. Orang-orang kreatif menyadari bahwa sering mencoba sesuatu yang baru menyebabkan kegagalan. Namun, mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir. Ini mewakili pengalaman belajar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah bagian penting dari proses kreatif dan hal itu memberikan sinyal kepada para wirausahawan kapan harus mengubah tindakan mereka supaya di kemudian hari mereka akan sukses. Kemudian untuk selanjutnya ini percaya bahwa saya tidak kreatif. Pengusaha sukses menyadari bahwa saya tidak kreatif, hanyalah alasan untuk tidak bertindak. Semua orang memiliki potensi dalam dirinya untuk menjadi kreatif, namun tidak semua orang akan memanfaatkan potensi itu. Pengusaha yang sukses akan menemukan cara untuk melepaskan kekuatan kreatif mereka pada masalah dan peluang. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana
how to exchange creativity, yaitu memahami bagaimana pengusaha dapat meningkatkan kreativitas karyawan mereka serta kreativitas mereka sendiri. Pengusaha dapat memasang kreativitas mereka sendiri dan mendorongnya di antara para pekerja atau dirancang untuk menciptakan budaya inovasi. Yang pertama, memasukkan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan dan jadikan itu bagian integral dalam budaya perusahaan. Kemudian yang kedua, carilah kreativitas atau memperkerjakan orang-orang pintar, aneh, ataupun kreatif yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, bangun struktur organisasi yang menumpuk kreativitas. Yang keempat, merangkul keberagaman atau keanekaragaman, atau memperkerjakan orang dari berbagai latar belakang, pengalaman budaya, hobi, dan minat memberi perusahaan bahan mentah penting yang dibutuhkan untuk berkreativitas. Kemudian mengharapkan kreativitas kepada karyawan. Ini dengan mengkomunikasikan ekspektasi kreativitas adalah dengan mendorong mereka untuk menjadi lebih kreatif. Kemudian menduga kegagalan dan belajar dari hal itu. Ya, ini kita bisa belajar dari kegagalan yang sebelumnya, bukan menjadi terpuruk ataupun merasa takut untuk mencoba kembali. Kemudian membaurkan hal yang menyenangkan dalam lingkungan kerja, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada kinerja yang akan dilakukan. Kemudian mendorong keingintahuan dan merancang ruang kerja yang mendorong kreativitas. Untuk selanjutnya, ya ini ada masih melihat masalah sebagai peluang, kemudian menyediakan pelatihan kreativitas, menghilangkan hambatan birokrasi dan memberi dukungan yang diperlukan untuk berinovasi, mengembangkan prosedur untuk menampung gagasan atau ide, berbicaralah dengan pelanggan atau lebih baik lagi berinteraksi dengan mereka, kemudian mengamati tren baru yang muncul dan identifikasi cara perusahaan untuk memanfaatkannya, mencari kegunaan produk ataupun layanan perusahaan di pasar-pasar lainnya, memberikan penghargaan terhadap satu kreativitas, mencontoh perilaku kreatif, serta jangan lupa tentang penginovasian model bisnis. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nova. Baik, baik saya akan menjelaskan mengenai meningkatnya kreativitas individu. Meningkatnya kreativitas individu ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, biarkan diri untuk menjadi kreatif. Yang kedua, kita harus sedikit melupakan tentang berbagai macam peraturan. Dan yang ketiga, berikan pikiran masukan atau stimulasi yang fresh setiap hari. Jadi di awal menjalani hari itu, alangkah baiknya kita memberikan stimulasi positif. Lalu kita berjalan dan mengamati sekeliling, yaitu dengan lebih ke belajar. Amati produk dan layanan perusahaan lain, terutama yang berada pada pasar yang sama sekali berbeda. Lalu yang selanjutnya, kita harus mengenali kekuatan kreatif yang berasal dari kesalahan dan kecelakaan. Kita harus memperhatikan apa yang ada di sekeliling. Kita harus memperhatikan apa yang kurang yang akan kita jalani, apa yang terlewat. Mencari cara untuk mengubah rongsokan menjadi barang berharga, menyimpan catatan kecil harian untuk menuangkan pemikiran dan gagasan, mendengarkan pendapat orang lain, serta harus mendengarkan pendapat dari customer-customer berupa saran maupun kritikan. Kita juga harus memiliki waktu istirahat yang cukup, serta sedikit merefresh diri kita dengan melakukan hal-hal yang sekiranya menyenangkan diri kita. Lalu, boleh slide selanjutnya.
Ini juga ada beberapa poin mengenai seperti yang ada di atas, yaitu menyediakan penyimpanan mutak mainan di luar belajar kantor, memperhatikan poin-poinnya, dan jangan membuang gagasan yang tampaknya buruk, karena itu merupakan yang akan membangun. Terus berkolaborasi dengan orang lain, dan harus memperbanyak ilmu, salah satunya dengan cara membaca buku, melakukan penelitian, menunjukkan bahwa terlibat dalam aktivitas artistik. Luangkan waktu untuk istirahat, dan terakhir kita harus gigih dan melaksanakan sesuatu. Lalu yang selanjutnya mengenai menguraikan langkah-langkah proses kreativitas. Meskipun ide kreatif muncul secara tiba-tiba, sebenarnya itu adalah hasil dari proses kreatif yang mencakup tujuan tahapan. Nah, ada beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama merupakan tahapan persiapan. Langkah ini melibatkan mempersiapkan pikiran untuk berpikir kreatif. Persiapan mungkin termasuk pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja, pengalaman kerja, dan kesempatan belajar lainnya. Pelatihan ini memberikan landasan untuk membangun kreativitas yang inovasi. Langkah kedua yaitu investigasi. Langkah ini mengharuskan seseorang untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang masalah tersebut, situasi, atau keputusan yang ada, untuk menciptakan ide dan konsep baru dalam tertentu. Seseorang individu terlebih dahulu harus mempelajari masalah dan komponen dasarnya. Berpikir kreatif muncul ketika orang mengamati dengan cermat dunia di sekitar mereka dan kemudian menyelidiki bagaimana segala sesuatu itu bekerja atau bagaimana segala sesuatu transformasi. Transformasi melihat persamaan dan perbedaan di antara informasi yang dikumpulkan. Fase ini membutuhkan dua jenis pemikiran, yaitu jenis konvergen dan divergen. Pemikiran konvergen adalah kemampuan untuk melihat kesamaan dan hubungan antara berbagai data dan peristiwa yang seringkali beragam. Sedangkan pemikiran divergen itu merupakan kebalikan dari pemikiran konvergen. Dan yang terakhir yaitu yang keempat itu inkubasi. Pikiran bawah sadar membutuhkan waktu untuk merenungkan informasi yang dikumpulkan bagi seorang pengamat. Fase proses kreatif ini akan sangat membosankan. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Faktanya selama fase ini mungkin tampak bahwa orang yang kreatif adalah orang yang kreatif bermalas-malasan. Inkubasi terjadi saat individu merasa jauh dari masalah, seringkali terlihat dalam beberapa aktivitas sekali tidak terkait. Yang kelima yaitu iluminasi. Fase proses kreatif ini terjadi di beberapa titik selama tahap inkubasi ketika terobosan spontan menyebabkan seperti contohnya bola lampu menyala. Hal ini mungkin terjadi setelah 5 menit atau 5 tahun setelah inkubasi. Meskipun proses kreatif itu sendiri dapat berlangsung selama bulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, langkah iluminasi yang tiba-tiba terjadi dapat menipu, membuat proses tersebut tampak terjadi jauh lebih cepat daripada yang sebenarnya. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya mengenai verifikasi. Ya, verifikasi ini bagi wirausahawan memvalidasi sebagai realistis dan berguna dapat mencakup melakukan eksperimen, menjalankan simulasi, menguji pemasaran produk atau layanan, membuat program percontohan skala kecil, membangun prototipe, dan banyak aktivitas lain yang dirancang untuk memverifikasi bahwa ide baru akan berhasil dan praktis untuk diterapkan. Tujuannya adalah untuk menjadikan ide inovatif sebagai ujian realistis yang dingin dan sulit. Yang terakhir yaitu ada proses implementasi. Fokus dari langkah ini adalah mengubah ide menjadi kenyataan. Banyak orang muncul dengan ide kreatif
untuk menjanjikan produk atau layanan baru, tetapi kebanyakan tidak pernah membawanya melampaui tahap ide atau hanya sekedar ide saja, tidak ada prakteknya. Yang membedakan pengusaha adalah mereka bertindak pada ide mereka. Filosofi pengusaha adalah siap, bidik, dan tembak, bukan siap, bidik, 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 tapi siap, bidik, dan tembak. Lalu yang selanjutnya, mengenai teknik-teknik untuk meningkatkan proses kreatif. Untuk meningkatkan kualitas ide kreatif, ada 5 tahap, yaitu brainstorming, TRIS, rapid prototype, mind mapping, first analysis. Ini merupakan teknik untuk meningkatkan kualitas ide kreatif. Yang selanjutnya yaitu perlindungan kekayaan intelektual melalui paten, merek dagang, dan hak cipta. Di sini yaitu paten yaitu hibah dari kantor paten dan merek dagang pemerintah federal kepada penemu produk, memberikan hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan di negara ini selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. Dan yang selanjutnya, hak eksekutif yang melindungi pencipta karya asli dari penulis seperti karya sastra, drama, musik, dan seni. Yang selanjutnya, trademarks itu adalah setiap kata, frasa, simbol desain nama, logo, slogan, atau pakaian dagang khusus yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi asal produk atau untuk membedakannya dari barang lain di pasar. Dan yang terakhir yaitu merupakan tahap protecting intellectual property, yaitu senjata utama yang dimiliki pengusaha untuk melindungi hak paten, merek dagang, dan hak cipta adalah sistem hukum sayangnya tidak setiap pelaku bisnis menghormati hak kepemilikan orang lain atas produk, proses, nama, dan karya, dan beberapa melanggar hak tersebut tanpa mendapatkan hukuman. Begitu mengenai penjelasan mengenai entrepreneur, boleh dilanjutkan? Baik, demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.